Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Lewinsky Suryawinata dengan NPM 20111111047. Kelas Ilmu Hukum 2A dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSH MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata negara. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Kebebasan yang kita rasakan sekarang ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang digelar pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa penting ini identik dengan pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno. Selain itu, peristiwa ini juga diisi dengan momen pengibaran bendera merah putih dan sambutan tokoh penting. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Hatta pun keluar dari serambi depan, diikuti dengan Fatmawati. Kemudian Soekarno mulai membacakan naskah proklamasi. Setelah membacakan teks, acara proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat. Ketika bendera dinaikkan, hadirin serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa komando. Selanjutnya, acara disambung dengan pidato sambutan dari Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, upacara proklamasi pun berakhir. Kemudian Muwardi menunjuk barisan pelopor untuk mengawal Soekarno. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang bebas dari belenggu penjajah. Tentunya, kemerdekaan ini tak dapat secara cuma-cuma. Di balik itu, terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Arti proklamasi. Peristiwa kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mencapai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Ketiga, proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Maksud dan tujuan proklamasi kemerdekaan. Adapun maksud dan tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu: pertama, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Kedua, bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Ketiga, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Keempat, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. Kelima, dapat mengejar segala ketinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Keenam, mencapai tujuan nasional bangsa. Isi teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa, Soekarno-Hatta. Proses persiapan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan BPUPKI. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Kala itu, Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI atau Dokuritsu Jombochi Sakai. Badan tersebut didirikan untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Kyosho memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Jombochi Sakai. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 anggota, di mana
60 orang adalah Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan Wakil Hibangase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Soreso. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas BPUPKI lain, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia 9, dan panitia kecil untuk membantu reses selama 1 bulan. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 hingga 1 Juni tahun 1945. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dibuka di Gedung Chru Sangi di Jakarta yang kini menjadi Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang kedua, tanggal 31 Mei tahun 1945, Dr. Supomo memberikan 5 azas, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan 5 azas yang kini kita sebut Pancasila. Oleh karena itu, akhirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada 10 hingga 17 Juli tahun 1945, BPUPKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Lalu, Jepang mendirikan Koritsu Junji Kai atau kemudian Kai Indonesia dan dibuat oleh Soekarno. PPKI bentuknya PPKI bentuk dari Komitmen di awal Agustus tahun 1945 dalam perang. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seluruh persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk melanjutkan sidang PPKI terkait dari situs dalam perjalanannya, PPKI melakukan 3 kali sidang. Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan putusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, membentuk Komite Nasional untuk membentuk tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Makna dan pokok pikiran sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI. Akhirnya, pada 29 Agustus tahun 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Tokoh PPKI.
PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang materi hukum tata negara. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.